Yo, balik lagi bersama kami di podcast Suara Dema episode 4. Sebelumnya perkenalan dulu, saya sebagai moderator Rizal Gulam dan saya satu lagi. Saya Yusapdani Tebur. Kami sekarang kedatangan tamu yang sangat begitu spesial yang kemarin baru saja beres eventnya, kan? Kemarin baru saja beres eventnya, yaitu Duta Freddy. Perkenalkan, nama saya Saidatul Azza. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Zahir. Sebelumnya terima kasih atas kedatangannya. Terus apa yang kita ngobrol santai dulu ya. Kita di sini materinya itu PTM. PTM adalah perkuliahan tatap muka di mana yang dikeluarkan oleh Kementerian itu nomor 4 tahun 2001. Sebelumnya mau tanya dulu nih, pendapat kalian tentang PTM itu gimana sih? Siapa dulu tadi siapa? Sudah. Iya, menurut Dija deh. PTM dulu apa deh PTM? PTM apa tuh PTM? Yang kalian tahu? Kalau dari saya nih bang, mungkin bilang PTM ini kan pembelajaran tatap muka kan ya. Ya. Nah terutama kan sekarang kan lagi masa-masa pandemi gitu, dimana kita lihat univ-univ sekarang nih berusaha lah untuk bisa mengadakan PTM pembelajaran tatap muka, karena juga melihat sudah cukup lama gitu kita kan secara online mungkin. Nah, jadi mungkin udah waktunya kita kembali ke pembelajaran yang normal, itu pembelajaran yang secara offline langsung di kampus. Kalau dari Jija mungkin ada tambahan. Ya, perkuliahan tatap muka, saya sendiri khususnya udah semester 3 ini nggak nyampe dari semester pertama sampai semester 3 ini masih online terus, belum pernah sama sekali gitu ya kita PTM, masih PJJ terus. Iya, PJJ dulu. Masih PJJ terus. Ya, jadi ada wacana semester depan PTM itu kayak kita tunggu-tunggu banget gitu loh. Sebelumnya belum pernah Sama sekali PTM semester 3 ya berarti? Iya, semester 3 kayak maba semester 2 perbankan syariah. Oh iya, sebelumnya saya dari jurusan manajemen keuangan syariah angkatan 2021, jadi Angkatan itu 2020. iya banget ya. mahasiswa baru. Tapi tahu Feby dong. Tahu Gak mungkin kan Feby masuk ke syariah kan, enggak kan ya? Tahu lah ya. tahu. Terus apa lagi ya? Menurut moderator kita satu ini gimana kalau PTM? Kalau PTM nih, solusi apa sih yang pantas gitu buat yang nggak bisa buat PTM tapi pengen buat PTM gitu buat mahasiswa baru? Pasti ada lah, ada kendala gitu nggak pasti sama mahasiswa baru. Yang kalian solusiin buat yang nggak bisa? Di Jija dulu mungkin. Mungkin sebagian besar dari teman-teman itu banyak kendala melakukan PTM itu terdapat pada izin orang tua ya Kak ya. Mungkin sebagian besar orang tua juga beranggapan bahwa belum ada kejelasan mengenai PTM, jadi dari masih PJJ juga, jadi gimana ya, kalau misalkan dari rumah kita masih bisa melakukan perkuliahan dengan baik, jadi buat apa gitu kita ke Jogja, karena mungkin dari orang tua juga masih banyak pertimbangan gitu Kak, kayak dari mempersiapkan diri, tentunya nggak diri aja ya, dari materi juga kan, kayak biaya transportasi, terus biaya buat kos, biaya buat jajan, itu kan sebagai pertimbangan orang tua. Jadi selagi kita masih bisa mengikuti perkuliahan dengan baik dari rumah, ya sudah gitu kan, dari rumah aja gitu. Kalau dari saya sendiri sih Kak, melihat teman-teman sekarang kan mungkin kebanyakan mahasiswa sekarang nih pada nungguin nih kapan PTM, karena tadi seperti yang di awal saya bilang pun, saya pun sebagai mahasiswa baru itu merasakan gitu ya kan. Saya sendiri juga baru jalan 3 minggu di Jogja, tapi
kerasa banget bedanya ketika belajar di rumah dan langsung di Jogja gitu. Bahkan ketika kemarin di rumah sempat ikut pembelajaran tuh kurang lebih sekitar 3 bulan. Ya, dan ternyata yang saya rasakan 3 minggu saya di sini tuh lebih efektif dibandingkan 3 bulan kemarin gitu. Bahkan lebih akrab juga dengan teman-teman yang lain, lebih kenal, dengan dosennya bisa tatap langsung dan berkomunikasi secara langsung. Jadi ya itulah poin plusnya kalau menurut saya. Dan juga kalau solusi untuk teman-teman sendiri yang mungkin terkendala PTM karena berbagai macam persyaratan, menurut saya pun dari pihak universitas pun juga sudah memudahkan gitu. Karena yang saya lihat surat edaran terbaru di bulan November itu minimal dosis itu udah diturunin ke dosis pertama. Karena awal saya berangkat ke Jogja itu masih minimal dosis 2 untuk ikut PTM. Jadi sekarang udah minimal dosis 1. Nah ini menurut saya lebih dimudahkan lagi. Seharusnya teman-teman juga harus lebih semangat gitu untuk ikut PTM. Kemarin tuh ada isu rame-rame tentang mahasiswa tuh udah nyaman dengan PJJ sendiri kan. Udah apa ya kuliah sambil lihat laptop doang gitu kan. Kalau misal PTM kan bensin ya kan, bangun pagi harus mandi. Yang pertama itu harus mandi, itu paling pagi-pagi mandi nih, dingin si bensin kan. Kalau menurut kalian nih tanggapannya buat yang masih mager untuk apa ya, untuk kuliah PTM gitu kan, masih ada kan kalian kan udah datang ke sini, maksudnya buat menyemangati mereka untuk bisa PTM itu gimana maksudnya? Ya. Ya, kalau dari saya sendiri pun melihat sebenarnya kalau membahas tentang PTM ataupun secara daring itu plus minus sih. Karena kalau kita lihat ya dari daring pun sebenarnya kalau saya pribadi melihat lebih kesayangannya sih, karena kan kita kan kuliah ini bayar UKT gitu ya kan. Iya. Maksudnya kalau kita bayar UKT kita juga tidak belajar gitu. Iya, belajar kayak secara sia-sia gitu ya. sayang juga gitu. Maksudnya lebih memanfaatkan apa yang harusnya saya dapatkan gitu. Iya. Karena kita pun sebagai mahasiswa mempunyai hak gitu merasakan fasilitas-fasilitas yang ada di kampus gitu. Sayang aja kalau cuma online di rumah, dan menurut pengalaman saya pribadi pun kuliah online juga kurang efektifnya mungkin ya tadi, karena kita bisa belajar itu dengan posisi apapun, bahkan sambil tiduran juga kan. Sambil tiduran, kamera dimatiin, makan. Tidur. Itu kan beda banget tuh kalau langsung di kelas kan. Ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, memang harus lihat ini ya. memang tujuannya ya untuk belajar gitu. Sedangkan di luar kalau kita di rumah itu banyak banget distraksi gitu, hal-hal yang mendistraksi kita seperti juga HP kan, sosial media dan lain sebagainya. Nah mungkin plus minusnya di situ sih. Kalaupun mungkin kalau banyak juga, tapi sebagian orang tuh lebih suka yang online. Karena kalau berdasarkan yang saya tanya ke teman-teman yang kenapa lebih memilih online, karena mereka beranggapan bahwasanya di rumah itu waktu untuk mengasah potensi diri itu lebih banyak kok. Karena bisa digunain ya buat apa gitu ya. Kan apalagi sekarang zaman pandemi ini kan bikin konten-konten digital. Ya, YouTube tuh udah parah banget sih. Baik banget kan. Influencer pas waktu kuliah online tuh naik sih. Konten-konten receh itu kan kayak konten receh biasa bisa naik gitu. Jadi waktu itu emang banyak waktu luang yang benar-benar dimanfaatin sama mereka. Iya. Tapi kalau nggak dimanfaatin itu malah sayang kan. Iya, menurut saya. Kalau menurut Dia sendiri PTM tuh kayak bener kata Zakir, ada plus minusnya. Plusnya itu kan kayak kita punya waktu lebih fleksibel, tapi itu berbalik ke diri kita sendiri. Kalau misal diri kita bisa time manajemennya itu baik, pasti kita gunain waktunya dengan sebaik mungkin. Kalau orang yang gimana ya sejalannya aja, pasti kan itu waktunya sia-sia banget kan Bang ya. Dan minusnya itu kalau kita nggak PTM ya sayang gitu, apalagi UKT FEB terkenal mahalnya dong. Kita nggak bisa ngerasain fasilitas dari FEB. Kita cuma dapat bantuan kuota doang, dan itu pun dari angkatan 20 itu banyak banget yang kuota itu nggak masuk loh Bang. Kita
kayak kita bulan udah berapa bulan gitu, kita dari angkatan 20 tuh nggak pada masuk, kayak kita udah nyampein ke HMPS, terus HMPS-nya nyampein, tapi nggak ada itunya sama sekali. Jadi Nggak ada kita kemajuan. jadi kita bayar UKT ya cuma buat kuliah gitu doang. Jadi kayak sayang banget buat teman-teman yang masih betah PJJ, sayang banget loh uang UKT kalian udah besar. Ayo kita PJJ tuh PTM, di PJJ kalian dapat apa? Cuma bantuan UKT tanpa bisa ngerasain fasilitas dari kampus, kurang berasa banget kita jadi mahasiswanya. Bener. Ada semangat baru nih. Semangat baru nih. Lanjut. Kalau menurut gue ya, efektif nggak sih PTM berjalan seperti biasanya gitu? Untuk efektif atau tidaknya, karena saya sendiri belum pernah merasakan PTM, jadi saya belum bisa membandingkan antara PTM dan PJJ ini efektif atau tidak. Kalau Zaidi, Kalau dari pengalaman saya sih kan saya kan masih 3 minggu di sini. 3 minggu. Ya, tapi alhamdulillah udah beberapa kali kesempatan coba ikut PTM. ya Nah, kalau dari pengalaman saya sih untuk efektifnya di kelas itu menurut saya efektif. Tapi yang saya lihat juga dari sisi teman-teman yang ikut secara online, karena kan sistemnya hybrid ya, Iya. online. Nah, berarti saya itu sistemnya kayak Zoom juga. iya terkadang kayak Zoom dosennya